Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemasi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @vandisel. Dia menulis, "Subbreaker mumpung gratis, soalnya channel ini asik." Wah, makasih ya guys. Jangan lupa subrek biar gak ketinggalan konten terbaru dari Mimin ya. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Secret Headquarters yang rilis pada tahun 2022 lalu. Film ini bercerita mengenai seorang bocil yang baru sadar kalau ayahnya adalah manusia super. Film ini dibintangi oleh Owen Wilson, Walker Scobell, dan Momona Tamada. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Secret Headquarters. Semoga. Pada suatu malam, seorang anak yang bernama Charlie, ayahnya Jack, dan ibunya Lily sedang berkemah di tengah hutan merayakan ulang tahun Charlie yang keempat. Tiba-tiba mereka melihat dua buah pesawat jatuh di dekat mereka. Jack pun langsung pergi untuk menolong karena tidak ada orang lain lagi di hutan ini. Jack naik mobil van melesat menuju tempat jatuhnya pesawat. Pilot pesawat yang jatuh yang berhasil selamat kemudian menemui Jack. Pilot itu bernama Irons. Irons memberitahu kalau pesawatnya menabrak pesawat yang sangat aneh. Mereka berdua pun mendekati tempat jatuhnya pesawat. Sesampainya di sana, Jack terkejut. Ternyata yang menabrak pesawat Irons adalah sebuah UFO. Irons pun terpukau. Sebelumnya dia sengaja mengejar pesawat aneh itu. Ternyata benar pesawat itu benar-benar UFO. Sebuah bola bercahaya kemudian keluar dari dalam UFO. Bola itu men-scan tubuh Irons dan Jack. Tak disangka, bola itu malah memilih Jack untuk menjadi tuannya. Tiba-tiba UFO itu meledak melukai Irons, sementara bola bercahaya menciptakan perisai yang melindungi Jack. Sejak kejadian itu, tiba-tiba muncul pahlawan super yang bernama Guardian yang terus menyelamatkan banyak orang serta menangkap para penjahat. Sementara Jack sendiri juga tiba-tiba bersikap aneh. Dia menjadi semakin sibuk. Karena Jack selalu pergi tidak pernah pulang, Jack akhirnya bercerai dengan Lily. Karena aksi Guardian yang selalu berhasil menghentikan peperangan, sebuah perusahaan senjata yang bernama Argon Industries dikabarkan mengalami kerugian yang drastis. 10 tahun kemudian, kini Charlie duduk di bangku SMP. Saat Charlie sedang melakukan presentasi, tiba-tiba seorang murid baru yang bernama Maya masuk ke dalam kelas. Charlie pun terkejut karena dulu Maya adalah teman SD Charlie. Dulu Charlie pernah menyukai Maya, kini mereka berdua satu sekolah lagi. Charlie dan sahabatnya, Burger, kemudian ikut pertandingan baseball. Charlie iri kepada yang lain karena ayahnya tidak pernah bisa datang melihatnya bertanding. Charlie dan Burger lalu melihat Maya yang sedang duduk bersama Lizzie. Tahu kalau Burger menyukai Lizzie, Charlie bertanya apakah Burger sudah mengajak Lizzie ke pesta dansa yang akan diadakan sekolah beberapa hari lagi. Burger menjawab belum karena dia malu. Kakak Burger yang bernama Big Mac kemudian datang untuk mengantarkan kipas. Big Mac menyuruh Burger dan Charlie berjuang agar tim sekolah mereka bisa menang. Pada saat pertandingan, Charlie kebagian melempar bola, sementara Burger menjadi penangkap bola. Namun di saat Charlie melempar bola, bola itu dipukul lawan menghantam perut Charlie. Sesampainya di rumah, Charlie melihat berita tentang Guardian yang kembali menolong orang-orang. Lily kemudian menyuruh Charlie untuk berkemas karena Charlie akan menginap di rumah ayahnya. Singkat cerita, Lily mengantar Charlie ke rumah Jack. Malam harinya, Jack mengajak Charlie bermain game baseball. Jack mengajarkan trik melempar bola kepada Charlie. Di tengah-tengah permainan, tiba-tiba Jack mendapat telepon. Jack pun meminta maaf kepada Charlie. Bosnya tiba-tiba menelpon, menyuruhnya untuk bekerja selama 2 hari ke depan. Charlie pun marah karena ayahnya itu selalu saja pergi bekerja. Jack pun kembali meminta maaf. Jack akan menelpon Lily untuk menjemput Charlie. Namun Charlie berkata kalau dia sendiri yang akan menelpon ibunya. Jack pun kemudian langsung pergi. Bukannya menelpon ibunya, Charlie malah menelpon Burger, menyuruh Burger untuk datang menemaninya di sini. Beberapa saat kemudian, Burger pun datang. Namun dia tidak datang sendiri. Burger mengajak Maya dan Lizzie. Charlie pun malu karena Burger mengajak Maya dan Lizzie. Burger menyuruh Charlie tidak usah khawatir. Dia sengaja mengajak mereka berdua agar mereka semakin dekat dan mau diajak pergi ke pesta dansa. Di saat Charlie mencoba mendekati Maya, Charlie tidak sengaja menyentuh pajangan yang ada di meja. Hal itu membuat lemari di belakangnya terbuka. Mereka melihat ada tombol password angka untuk membuka pintu rahasia itu. Lizzie yang penasaran pun mengajak teman-temannya untuk mencari petunjuk password. Lizzie lalu melihat foto Charlie bersama Jack. Di foto itu tertera tanggal ulang tahun Charlie.
Lizzie pun memasukkan tanggal ulang tahun itu sebagai password dan ternyata berhasil. Pintu pun terbuka. Ternyata itu adalah sebuah lift. Mereka berempat pun langsung masuk. Maya lalu menekan tombol merah, membuat lift itu bergerak melesat ke bawah dengan sangat cepat. Setelah lift berhenti, mereka kemudian keluar. Mereka pun terkejut melihat ruangan yang sangat besar dan berisi peralatan canggih seperti markas rahasia. Charlie lalu menyalakan komputer yang memperlihatkan arsip semua misi yang pernah dijalani Guardian. Melihat hal ini, teman-teman Charlie pun curiga kalau ayah Charlie adalah Guardian. Namun Charlie sendiri menyangkalnya. Menurut Charlie, ayahnya tidak mungkin menjadi Guardian. Di tempat lain, di dalam markas Argon Industries, Argon, sang pemimpin perusahaan, mempekerjakan Irons untuk melacak tempat persembunyian Guardian dan menemukan sumber kekuatan Guardians. Namun hingga kini, Irons tidak kunjung menemukannya. Hal ini membuat Argon murka. Irons pun berjanji akan segera menemukan sumber energi itu. Irons yakin bola bercahaya yang dulu dia lihat adalah sumber energi Guardians. Argon yang marah pun mengancam akan memecat semua orang jika mereka tidak segera menemukan benda itu. Di dalam markas rahasia, Charlie dan teman-temannya terpukau melihat printer 3 dimensi yang bisa mencetak apapun. Lizzie lalu memilih salah satu bentuk untuk dicetak. Perisai pengaman kemudian muncul dan printer pun mulai mencetak. Mereka lalu mengambil benda-benda yang ada di sana. Charlie mengambil gelang berkekuatan super, Burger mengambil tongkat magnet, Maya mengambil jaket pelindung, sementara Lizzie memakai jetpack. Lizzie pun memencet tombol membuat jetpack yang dia pakai langsung terbang. Maya membantu Lizzie untuk turun. Charlie kemudian tidak sengaja menekan tombol menembakkan sesuatu. Untung saja Maya dilindungi jaket perisai. Mereka kemudian melihat Burger yang berjoget tanpa kepala. Ternyata kepala Burger ada di tempat lain. Burger menggunakan lingkaran portal kecil yang dia temukan. Maya kemudian menemukan sebuah kunci. Setelah dipencet, tiba-tiba sebuah mobil canggih datang mendekat. Charlie pun teringat kalau itu adalah mobil ayahnya yang sudah dimodifikasi. Charlie pun akhirnya percaya kalau ayahnya adalah Guardian. Namun Charlie tetap marah kenapa ayahnya tidak memberitahukannya sejak dulu. Charlie pun membanting mug hadiah yang dia berikan kepada ayahnya. Di ruangan lain, Burger mengajak Lizzie pergi ke pesta dansa di sekolah bersama. Namun Lizzie menolak karena Lizzie sudah punya pacar. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang karena besok ada ujian. Maya kemudian memiliki ide. Mereka akan meminjam beberapa peralatan yang ada di sini untuk menghadapi ujian besok. Setelah itu mereka akan mengembalikannya. Keesokan harinya, mereka menggunakan lingkaran portal untuk mencontek. Ternyata akibat penggunaan portal sembarangan ini, salah satu anak buah Irons mendeteksi adanya sinyal sumber energi Guardians. Setelah ujian berakhir, Burger meletakkan salah satu portal di dalam lokernya. Dia kemudian bertanding bersama Charlie. Untuk membalas kekalahan kemarin, Charlie menggunakan gelang super yang membuatnya bisa melempar bola dengan kuat dan sangat cepat. Di tempat lain, Irons kembali mendapatkan sinyal dari penggunaan gelang super. Sepulangnya dari sekolah, keempat anak itu mengendari mobil super. Charlie pun melesat menuju rumah ayahnya. Namun di tengah jalan, mereka dikejar polisi karena ngebut. Mereka pun mencari cara agar bisa lolos dari kejaran polisi. Setelah menekan beberapa tombol, mereka pun akhirnya berhasil lolos. Namun berkat hal itu, kini Irons berhasil menemukan lokasi markas Guardians. Sesampainya di rumah, Charlie dan teman-temannya masuk ke dalam markas. Lizzie pun pamit naik ke atas karena dia ingin menelpon pacarnya untuk datang ke sini. Charlie kemudian mendekati Maya, mengajaknya pergi ke pesta dansa bersama. Bukannya menjawab, Maya malah memberikan mug yang kemarin dipecahkan Charlie, sudah dia perbaiki. Di luar, Irons dan 4 anak buahnya berhasil masuk ke dalam rumah Jack. Lizzie yang berada di lantai atas tidak menyadari kehadiran mereka. Anak buah Irons selalu menemukan lift rahasia yang terbuka. Melihat ada foto Jack dan Charlie di sini, Irons pun yakin kalau ini adalah markas rahasia Guardians. Di bawah, mendengar ada seseorang yang datang. Charlie, Maya, dan Burger pun bersembunyi. Irons dan anak buahnya kemudian berjalan menuju komputer. Di layar komputer, Irons melihat kalau saat ini Guardian sedang pergi menjalankan misi. Namun anehnya, dia menemukan ada cangkir yang berisi kopi hangat. Irons pun yakin ada orang lain selain mereka di tempat ini. Irons langsung menyuruh anak buahnya untuk berpencar. Di tempat lain, Charlie mengajak yang lain untuk pergi lewat pintu belakang. Di saat Charlie dan teman-temannya akan keluar, tiba-tiba Irons menutup semua pintu garasi. Mereka pun terpaksa kembali masuk.
Di ruangan lain, seseorang yang bernama Jersey menelpon Argon memberitahu kalau mereka sudah berhasil menemukan markas persembunyian Guardian. Jersey kemudian melihat Lizzie, dia pun langsung mengejar Lizzie. Di bawah, saat sedang melewati lorong, Charlie tidak sengaja sampai di ruang penyimpanan bola energi. Charlie yang penasaran pun langsung mengambil bola bercahaya itu. Tiba-tiba Charlie mendapat penglihatan masa depan. Jika benda ini jatuh ke tangan Argon, akan terjadi bencana di muka bumi ini. Singkat cerita, Argon akhirnya sampai di rumah Jack. Jersey dan petugas yang bernama Hawaii melaporkan kalau Guardian tidak ada di sini. Mereka hanya menemukan ada anak kecil yang berhasil kabur. Hawaii lalu berkata kalau dia sudah memblokir sinyal di sini agar tidak ada yang bisa menelpon polisi. Argon pun bertanya kenapa mereka tidak membunuh anak kecil yang ada di sini. Hawaii dengan tegas menolak, dia tidak mau membunuh anak-anak. Mendengar hal ini, Argon pun langsung membunuh Hawaii. Lizzie yang ketakutan pun berniat kabur, namun Jersey dan Argon berhasil menangkapnya. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Argon bertanya kepada Lizzie siapa yang datang ke sini. Lizzie pun menjawab kalau yang datang adalah pacarnya. Argon menyuruh Lizzie untuk mengusir pacarnya itu. Ternyata yang datang adalah Big Mac, kakak burger. Bukannya menyuruh Big Mac pergi, Lizzie malah meminta Big Mac menelpon polisi. Argon pun langsung menangkap Lizzie dan Big Mac. Big Mac yang ketakutan menjelaskan kalau dia hanya ingin menjemput Lizzie yang sedang bermain bersama Charlie dan adiknya Burger. Mendengar hal ini, Argon pun jadi tahu kalau lawannya di tempat ini hanyalah anak-anak. Argon kemudian turun ke markas Guardian dan memarahi Irons yang tidak memberitahunya sudah menemukan tempat ini. Irons pun beralasan kalau dia akan memberitahu setelah dia mendapatkan sumber energi. Namun benda itu kini hilang dicuri seseorang selain mereka yang juga ada di sini. Argon yang marah pun berkata kalau lawan mereka di sini hanyalah anak-anak. Di tempat lain, dari pengeras suara, Charlie dan yang lain mendengar suara Lizzie dan Big Mac yang ditangkap. Argon menyuruh Charlie menyerahkan bola sumber energi itu. Jika tidak, dia akan membunuh Lizzie dan Big Mac. Argon lalu menyuruh Jersey memasang bom di seluruh penjuru ruangan. Di tempat lain, Burger menyuruh Charlie menyerahkan bola energi untuk menolong Lizzie dan kakaknya. Namun Charlie menolak. Burger dan Charlie pun bertengkar satu sama lain. Maya kemudian menengahi. Maya berkata kalau sekarang bukan saatnya untuk berkelahi. Mereka bertiga pun mulai menyusun rencana untuk menolong Lizzie dan Big Mac. Charlie dan Maya diam-diam mengambil beberapa peralatan di dalam markas. Namun alat-alat itu kehabisan energi. Charlie lalu tidak sengaja menempelkan alat-alat itu dengan bola sumber energi. Ternyata bola itu benar-benar mengisi energi alat-alat itu hingga penuh. Di tempat lain, Burger tidak sengaja bertemu Argon yang sedang memasang bom. Burger menggerakkan kursi, membuatnya berhasil menangkap Argon. Burger kemudian membawa Argon ke tempat Charlie dan Maya berada. Setelah Argon sadar, Maya bertanya kenapa Argon sangat menginginkan bola ini. Argon pun memberitahu kalau bola itu adalah teknologi yang berasal dari alien. Argon ingin menggunakan benda itu untuk membantu umat manusia, tidak seperti Guardian yang egois menggunakan bola itu untuk dirinya sendiri. Argon berjanji akan membebaskan Charlie dan yang lain jika mereka mau menyerahkan bola itu. Charlie dan yang lain pun menjadi bimbang. Di luar, Jack yang sudah selesai melakukan misi menelpon Lily bertanya kabar mengenai Charlie. Selama ini Lily sudah tahu kalau Jack adalah Guardian, namun mereka berdua menyembunyikannya dari Charlie. Jack kemudian panik setelah tahu kalau Charlie tidak pulang ke rumah ibunya. Jack langsung mengecek keadaan rumahnya. Di sini Jack melihat ada orang-orang jahat di dalam rumahnya. Jack pun langsung berbalik menuju rumahnya. Sementara itu, Charlie membawa Argon berniat menukarnya dengan Lizzie dan Big Mac. Charlie setuju menyerahkan bola sumber energi itu dengan syarat dia dan teman-temannya boleh pergi dari tempat ini. Setelah Lizzie dan Big Mac dilepaskan, Charlie pun menyerahkan bola energi itu. Namun ternyata Argon ingkar janji. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Charlie dan teman-temannya. Argon kemudian sadar kalau bola itu hanya replika yang dicetak menggunakan printer 3 dimensi. Charlie pun langsung menyuruh Maya mematikan lampu. Charlie dan yang lain langsung bersembunyi. Jersey melemparkan granat membuat Charlie menjatuhkan bola sumber energi yang asli. Bola itu akhirnya jatuh ke tangan Jersey. Charlie dan teman-temannya kemudian saling bekerja sama untuk merebut bola energi itu. Mereka menggunakan alat-alat yang mereka miliki. Serangan ini membuat mesin printer 3 dimensi rusak. Musuh kemudian melepas gelang milik Charlie. Di tempat lain, Burger menggunakan portal untuk menghindari tembakan Jersey. Big Mac kemudian datang membantu Burger. Mereka berdua menghajar Jersey menggunakan portal dan tongkat magnet.
Mereka berdua lalu menemui Charlie dan yang lainnya yang sedang menuju lift. Namun Irons menghadang mereka. Charlie dan yang lain pun berhasil ditangkap. Irons menyuruh Charlie menyerahkan bola energi. Charlie pun menolak. Charlie berkata kalau bola ini milik ayahnya. Irons kemudian mengatakan kalau dialah yang pertama kali menemukan bola itu. Namun Jack mencuri bola itu darinya. Di saat Irons merebut bola itu, tiba-tiba Irons mendapat penglihatan masa depan yang hancur jika bola ini jatuh ke tangan Argon. Argon kemudian menyuruh Irons menyerahkan bola itu. Sebenarnya Irons ragu. Namun anak buah Argon yang lain mengancamnya dengan senjata. Irons pun terpaksa menyerahkan bola energi itu kepada Argon. Burger kemudian menyerang Argon menggunakan tongkat magnet membuat bola energi itu terjatuh. Charlie pun langsung memasukkan bola energi itu ke dalam portal, membuat benda itu kini ada di dalam loker sekolah. Argon berusaha mengambil bola energi dari dalam portal, namun Big Mac langsung menghancurkannya. Argon yang marah pun bertanya di mana bola energi itu berada saat ini, namun Charlie dan yang lain menolak memberitahu. Jack kemudian datang. Dia pura-pura menjadi orang biasa. Argon bertanya kepada Irons, apakah Jack itu Guardians? Sebenarnya Iron sudah tahu kalau Jack itu Guardian, namun Iron berbohong berkata kalau Jack bukan Guardian. Argon yang masih curiga lalu menyuruh Jack membuka tas pinggangnya. Di saat Jack memasukkan tangannya, Jack mengaktifkan kostum Guardian. Jack pun mengeluarkan perisai untuk melindungi dirinya dari tembakan. Jack lalu melempar anak buah Argon ke dimensi lain. Jack membuat perisai yang lebih besar untuk melindungi Charlie dan teman-temannya. Jack memberitahu Charlie kalau dia adalah Guardian sambil melempar anak buah Argon ke dimensi yang lain. Argon yang marah kemudian mengambil kostum Guardian lain yang ada di dinding. Jack tidak bisa mengeluarkan kekuatan Guardian secara seutuhnya karena energinya hampir habis. Dia memerlukan bola energi untuk mengisi ulang energinya. Tiba-tiba Argon yang memakai kostum Guardian menyerang Jack. Dengan sombongnya, Argon mengatakan kalau dia juga bisa menjadi Guardian seperti Jack. Argon lalu mengancam Burger, menyuruhnya memberitahu di mana bola energi itu berada. Burger yang ketakutan pun memberitahu kalau bola energi itu ada di dalam loker di sekolahnya. Argon pun langsung membawa Burger pergi menuju sekolah. Sebelum pergi, Argon mengatakan kalau dia sudah mengganti password tempat ini agar Charlie dan yang lain tidak bisa keluar. Di dalam lift, Argon menyuruh Jersey mulai menyetel pengatur waktu bom yang sebelumnya sudah mereka pasang. Diam-diam Burger mengambil granat di saku celana Jersey. Setelah sampai di atas, Argon menyuruh Jersey memasang bom di lift. Tak disangka ternyata Argon mengunci Jersey di dalam lift. Argon pun meledakkan lift menewaskan Jersey. Argon sengaja membunuh Jersey agar tidak ada saksi mata kalau sekarang dialah yang menguasai bola sumber energi. Di bawah, Charlie memberitahu Jack kalau bom-bom yang dipasang di sini akan meledak 5 menit lagi. Jack pun bingung, mereka tidak bisa keluar karena kode passwordnya sudah dirubah oleh Argon. Charlie pun membagi tugas kepada teman-temannya. Dia menyuruh Lizzie untuk memecahkan kode password, sementara dia dan Maya akan mencetak jetpack agar mereka bisa kabur. Lizzie dan Big Mac pun mulai mengutak-atik kode password menggunakan gelang kekuatan. Di tempat lain, Charlie dan Maya terjebak di dalam mesin printer yang error. Irons kemudian mengobati luka di bahu Jack. Jack pun bingung kenapa sekarang Irons mau membantunya. Irons menjawab kalau dia melihat penampakan masa depan. Dunia akan hancur jika Argon menguasai bola energi itu. Jack pun memberitahu hanya orang berhati baik yang bisa melihat penampakan masa depan dari bola energi itu. Itu artinya Irons sebenarnya adalah orang yang baik. Irons selalu bertanya kenapa Jack tidak meminta bantuan orang lain, malah menyembunyikan semua ini sendirian. Jack pun menjawab kalau dia tidak mau kehidupan orang lain hancur seperti dirinya. Dengan susah payah, Lizzie akhirnya berhasil memecahkan kode password. Dia langsung menyelamatkan Charlie dan Maya mengeluarkan mereka dari dalam mesin printer. Mereka lalu mencetak 3 jetpack yang baru. Dengan menggunakan jetpack, mereka semua akhirnya berhasil keluar dengan selamat. Irons selalu melihat ada polisi yang datang. Irons menyuruh yang lain pergi menyelamatkan Burgers, sementara dia akan mengatasi polisi yang datang ini. Jack dan yang lain pun langsung melesat menuju sekolah. Di tempat lain, Burgers dan Aaron sudah sampai di sekolah. Setelah membuka loker yang dimaksud, ternyata bola energi itu tidak ada di sana. Seorang guru kemudian menghampiri mereka. Argon berbohong berkata kalau dia adalah paman Burger. Argon bertanya di mana bola yang ada di dalam loker berada saat ini. Bu guru pun menjawab petugas kebersihan menyimpan bola ini. Bu guru pun pergi mengambilkannya. Di luar, Jack dan yang lain akhirnya sampai di sekolah. Jack menyuruh anak-anak tetap diam di mobil, sementara dia sendiri akan masuk ke dalam gedung sekolah.
Lizzie lalu memberikan headphone-nya kepada Jack agar Charlie bisa memberi petunjuk melalui telepon. Jack pun berjalan masuk ke dalam sekolah mengikuti petunjuk yang diberikan Charlie. Di dalam, Jack melihat foto Charlie bersama tim baseballnya. Jack pun sedih karena dia tidak pernah bisa melihat pertandingan putranya akibat bertugas menjadi guardian. Di ruangan lain, Bu Guru datang kembali sambil membawa bola energi. Namun ternyata Bu Guru sudah tahu kalau Argon adalah orang yang jahat. Dia menyerahkannya kepada Burger dan menyuruh Burger untuk pergi. Jack kemudian melihat Argon yang sedang mengejar Burger. Dia langsung mengikutinya. Burger masuk ke dalam pesta dansa. Dia bersembunyi di bawah meja. Namun Argon dengan mudah menemukan Burger. Burger lalu melempar granat, namun granat itu tidak meledak. Jack kemudian datang, namun karena energi di kostumnya sudah lemah, Jack kewalahan melawan Argon. Di luar, Charlie mengajak yang lain untuk masuk membantu ayahnya. Charlie lalu menyalakan mobil, sementara Maya mengaktifkan fitur penembus dinding. Mobil itu pun langsung menembus dinding tanpa menghancurkannya. Charlie kemudian menghentikan Argon yang akan berniat membunuh Jack. Di saat Argon sibuk menembaki mobil, Jack melompat menangkap bola energi yang dilempar Burger. Setelah energinya terisi kembali, Jack pun berubah menjadi guardian seutuhnya. Jack lalu menembaki Argon. Jack menyuruh Charlie menjaga bola energi. Jack kemudian balik melawan Argon. Dengan mudah Jack menghajar Argon bertubi-tubi. Argon kemudian berhasil kabur. Jack pun menyuruh semua anak masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba Argon menangkap Charlie. Argon menyuruh Jack menyerahkan bola energi itu. Jika menolak, dia akan membunuh Charlie. Charlie kemudian melihat ada granat yang tergeletak. Charlie pun memberi tanda kepada ayahnya. Jack yang paham langsung berpose pura-pura melempar bola. Charlie yang sudah terlepas kemudian mengambil granat. Di saat Argon dan Jack berebut bola energi, Charlie lalu melempar granat ke arah bola energi. Jack pun langsung menghindar. Argon kaget melihat ada granat di bola energi. Ledakan dahsyat pun terjadi. Argon langsung tersedot ke dalam dimensi lain. Setelah Charlie kembali sadar, Jack meminta maaf karena selama ini dia tidak bisa menjadi ayah yang baik. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Jack tidak lagi bekerja sendirian. Dia beraksi menjadi guardian bersama Charlie, sementara Iron Skinny membantu Jack sebagai operator di ruangan kontrol. Dan berakhirlah alur cerita film Secret Headquarters ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika ayah kalian jarang pulang, bisa jadi ayah kalian adalah pahlawan super yang suka menolong janda di luar sana. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!